Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada saat turun ayat di atas atau ayat tadi, beliau berkata, orang-orang Yahudi berkata, "Lau nazalat hadhihi al-aya 'alaina lattakhadna yawmaha 'ida." Kalau seandainya ayat ini turun di tengah-tengah kami, kaum Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya. Maka Ibnu Abbas berkata, perlu kaum muslimin ketahui kalau ayat ini adalah hari raya turunnya di hari raya Idul Adha di Mina, dan pada saat itu juga hari Jumat. Maka hari Jumat berarti hari disebutkannya tentang kesempurnaan agama ini. Hadis yang serupa juga disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi pernah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang Yahudi Khaybar di zaman khilafahnya beliau, dan berkata, "Wahai Amir Mukminin, kalau seandainya ayat ini atau ada satu ayat dalam kitab kalian Al-Quran kalau turun kepada kami orang Yahudi, pasti kami akan menjadikan hari turunnya adalah hari raya." Dan turunnya tadi sudah kita sebutkan, turun di hari Jumat di musim haji di Mina. Maka kata Umar bin Khattab, ayat yang mana? Yahudi ini hafal, dia mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmat kepada kalian, dan juga aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka kata Umar bin Khattab, demi Allah aku tahu kapan turun ayat ini. Dia turun di Mina, ya, di waktu haji. Dan Ibnu Abbas dari riwayat menjelaskan kalau dia hari Jumat. Kemudian juga ada ayat yang lain, ayat Al-Quran surah Al-Buruj ayat 3. Surah Al-Buruj ayat 3, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa syahidin wa mashhud." Dan yang menyaksikan dan juga disaksikan. Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, asy-syahid, yang menyaksikan dalam ayat tersebut adalah hari Jumat. Sedangkan ada juga pendapat atau yang dimaksud dengan al-mashhud adalah hari nahar atau hari raya Idul Adha. Artinya hari Jumat itu Bapak Ibu sekalian akan menjadi hari kesaksian. Hari kesaksian yang semua orang Islam harus faham masalah itu. Kalau mereka memang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar dari hari Jumat. Hari Jumat ini adalah hari kesaksian di mana kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan dimaksud juga dengan pendapat Ibnu Umar bahwasanya hari yang menyaksikan adalah hari Jumat dan hari yang disaksikan adalah hari Idul Adha. Maksudnya hari Jumat disaksikan oleh semua malaikat dalam setiap perbuatan muslim dan muslimah, dan yang dimaksud dengan disaksikan Idul Adha artinya kaum muslimin menyaksikan, ya, sembelihan yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini juga Bapak Ibu sekalian, selain ayat-ayat tadi menyebutkan tentang kemuliaannya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan dua ayat tadi. Bahkan ada, sebelum saya bacakan hadisnya, kita tahu dalam Al-Quran ada surah Jum'ah. Allah khususkan nama surah namanya surah Jum'ah, yang memerintahkan tentang masalah Jumat dan mengerjakan solat di dalamnya. Di dalam hadis Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu yawmin tala'at fihi asy-syams yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari, ya, sepanjang adanya langit dan bumi adalah hari Jumat. Secara mutlak, dari hari-hari kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad,
Hari Jumat adalah hari yang paling mulia dan tepat sekarang Bapak Ibu lagi ada di hari Jumat ini. Dan karena di antaranya adalah karena hari itu, hari Jumat, hari di mana Adam diciptakan. Allah yang Maha Pemurah memilih Jumat sebagai hari diciptakannya Adam. Pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu juga Allah menurunkan Adam ke bumi. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Berarti ini hari Jumat punya keutamaan, ya. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah dia adalah hari-hari yang paling baik. Hari yang paling baik sepanjang diciptakannya langit dan bumi. Kemudian juga ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan dari Abu Lubab al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu hari itu adalah hari Jumat dan ia seagung-agung hari bagi Allah. Dan ia seagung-agung hari bagi Allah. Itu hari yang paling luar biasa, ya. Bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Perhatikan kalimat Nabi SAW ini, ya. Bahkan hari Jumat lebih agung dan lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya dikatakan hari Jumat adalah hari raya. Karena pada hari Jumat kata Nabi SAW terjadi 5 hal besar. Yang pertama, Allah menciptakan Adam pada hari itu. Yang kedua, Allah menurunkan, ya, Adam ke bumi pada hari itu. Yang ketiga, Allah wafatkan Adam di hari itu. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga masuk bumi juga hari Jumat, wafat juga hari Jumat. Tentu ada alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Suci memilih hari Jumat untuk semua kejadian Adam. Lahirnya, matinya, masuk surga dan turunnya ke bumi. Tapi di sini dalam hadis ini, lafaz ini disebutkan adalah 3. Allah menciptakan Adam yang pertama, karena 5 keutamaannya. Allah menurunkan Adam pada hari itu ke bumi dan pada hari itu Adam wafat. Nah, saya dalam riwayat tadi sebelumnya sudah kita sebutkan pada hari itu Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Yang keempat, pada hari itu tidak ada satu saat atau ada satu saat di mana seseorang tidak memohon kepada Allah sesuatu melainkan dikabulkan selama ia tidak meminta yang haram, artinya ada waktu mustajab. Nanti kita akan bahas masalah itu, ya, kapan waktu mustajabnya. Kemudian yang kelima, pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah, langit, baik di langit, di bumi, bahkan tidak ada angin, gunung-gunung, lautan, melainkan semuanya mencintai hari Jumat. Dan hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ini keutamaan yang besar sekali, luar biasa hari Jumat, ya. Semua makhluknya Allah mencintai hari ini. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, riwayat Imam Ahmad, kalau tiba pagi hari Jumat, maka seluruh makhluknya Allah, kecuali jin sama manusia, mereka mengangkat kepala mereka ke langit dan menunggu apakah sangkakala akan ditiup atau tidak. Kalau mereka menemukan terbit matahari dan sangkakala belum ditiup, maka mereka tahu belum terjadi kiamat. Ini keutamaan, ya. Dari sisi lain juga, siapapun di antara kita Bapak Ibu sekalian yang mati di hari Jumat, kalau dia meninggal hari Jumat, itu husnul khatimah. Kalau meninggal hari Jumat, husnul khatimah, dianggap mati yang baik. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Abu Ya'la, Al-Baihaqi, semuanya hadis sahih ini disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa,
meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Makna fitnah kubur kata sebagian ulama hadis adalah tidak lagi ditanya oleh malaikat. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, tidak lagi ditanya di kuburan. Karena pertanyaan ini kalau dilontarkan berarti bisa, kalau dia jawab dia bisa selamat, kalau dia tidak jawab dia bisa celaka. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, yang kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal maka akan didudukkan oleh malaikat lalu ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, dia akan jawab dengan lancarnya taufik dari Allah. Allah berikan taufiknya, artinya Allah mudahkan dia menjawab. Ya. Kalau dia orang fasik, muslim tapi masih banyak dosanya, tidak sempat taubat. Begitu juga dengan orang kafir, sudah lebih jelas lagi orang kafir. Maka pada saat malaikat tanya, perhatikan Bapak Ibu, walaupun muslim sudah hafal ini, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, dia tidak bisa jawab. Kata Nabi SAW, kalau orang fasik atau orang kafir, maka ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Si muslim pun yang fasik ini banyak dosanya, tidak sempat taubat sebelum meninggal, dia akan mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang pernah bilang apa. Dia nggak bisa jawab. Nah, kalau orang meninggal hari Jumat selamat dari pertanyaan itu, artinya sudah pasti lolos. Kemudian juga di hari Jumat Bapak Ibu sekalian, apapun yang Bapak Ibu keluarkan dalam bentuk sedekah, ya, itu paling besar pahalanya. Apapun yang kita keluarkan di hari Jumat, baik itu makanan, minuman. Ya, saya dengar ada teman-teman di sini partisipasi membantu saudaranya yang sedang kena banjir, bersihkan rumahnya. Apa saja kegiatan yang kita lakukan, insya Allah termasuk kita hadir di majelis ilmu seperti ini, maka semua itu akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan hari-hari lain. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah, beliau menyebutkan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tudha'afu yaumul jum'ah, itu yaumal jum'ah. Sedekah itu akan dilipat gandakan di hari Jumat. Sedekah akan dilipat gandakan di hari Jumat, dan makna sedekah adalah semuanya, tidak terkecuali. Apapun yang kita keluarkan, bahkan kita tahu dalam hadis yang lain dikatakan senyum dengan muslim pun sedekah. Membantu seorang muslim menaikkan barangnya, ketunggangannya, kita naikkan kreseknya atau belanjaannya ke mobilnya, sedekah. Menyuruh kepada kebaikan, sedekah. Melarang dari kemungkaran, sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, engkau meletakkan sepotong makanan di mulut istrimu adalah sedekah. Hari Jumat ini Bapak Ibu sekalian, selain tadi yang kita sudah sebutkan semua itu, Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, ya, dan hadis ini riwayat Imam Muslim dengan hadis sahih, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah fihi khulika Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumul jum'ah. Ini tentu hadisnya sudah saya sebutkan tadi, tapi lafadznya agak berbeda sedikit, yang artinya sebaik-baik hari di mana matahari terbit. Setiap hari terbit matahari begini yang paling baik, artinya yang paling baik ini untuk kesehatan, untuk kehidupan, untuk keselamatan, untuk ibadah, untuk bertaubat, semua paling baik adalah hari Jumat. Karena pada hari itu Allah ciptakan Adam, pada hari itu Allah masukkannya ke dalam surga, pada hari itu juga Allah keluarkan dari surga, maksudnya turun ke bumi, dan tidak terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi SAW bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yaumus sabt wa kana lin nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana Allahu li yaumil jum'ah. Allah telah menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jumat, sehingga kaum Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka,
Dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Lalu Allah memberi kita petunjuk sehingga mendapatkan hari Jumat. Ya. Jadi kita jadikan sebagai hari raya kita. Jadi semestinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu seperti ini keadaannya, kita harus muliakan hari ini. Muliakan luar biasa, karena di sini hari yang mulia, hari di mana memang dilipat gandakan amal soleh lah, hari yang paling baik, meninggal di harinya juga adalah husnul khatimah, dan banyak keutamaan-keutamaan. Masih ada lagi yang akan kita sebutkan nanti keutamaannya. Saya kita muliakan. Bagi teman-teman tentunya di Indonesia secara khusus yang mengikuti acara kita, kalau yang punya usaha, liburkan hari Jumat. Biarkan pegawai libur hari Jumat. Jangan hari Ahad. Tentu kalau Bapak Ibu di sini mungkin agak sulit di Amerika ini karena memang peraturan pemerintahan mereka. Tapi negara-negara Islam mestinya menjadikan hari Jumat sebagai hari rayanya, hari libur. Biarkan para pegawai itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama laki-laki ya. Bagaimana mereka bisa libur pada hari itu dan mereka beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang kalau tempat-tempat yang bisa mengkhususkan memberikan waktu bagi pegawainya agar bisa sholat Jumat, nah, itu lain, nggak ada masalah, dia nggak libur gitu kan. Di hari Jumat juga Bapak Ibu sekalian ini ada waktu mustajab. Ini tadi yang saya bilang saya akan jelaskan. Waktu mustajab artinya doanya Bapak Ibu diterima. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita dikasih kesempatan oleh presiden negara, atau tidak usah presiden, gubernur aja, atau mungkin wali kota, ya. Kalau di wilayah lebih kecil Indonesia mungkin bupati, membuka rumahnya khusus hari ini di waktu jam sekian, misalnya jam 1 sampai jam 2 siang, silakan Bapak Ibu datang. Apa saja yang diinginkan, sampaikan ke saya akan kasih, misal. Maka saya yakin kita akan muliakan waktu itu. Biar ngantuk kita tidak akan ngantuk, karena jam 1 sampai jam 2 dipanggil oleh Pak Bupati atau wali kota atau presiden bahkan. Ya. Dan apa saja hajat kita akan dipenuhi oleh dia. Ini Bapak Ibu sekalian, hari Jumat dijanjikan bukan oleh bupati atau gubernur atau raja manusia, presiden, dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah. Allah memastikan di hari Jumat tidak ada seorang muslim pun yang berdoa pasti diijabah. Kita dengarkan hadisnya dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha." Di hari Jumat terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang muslim pun melakukan sholat di dalamnya dan memohon kepada Allah yang Maha Tinggi kecuali niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan tangannya seakan-akan menggambarkan waktu itu sedikit sekali. Bukan semuanya Jumat, tapi waktunya sedikit. Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, mereka berbeda pendapat tentang waktu mustajab itu di hari Jumat. Kapankah itu terjadi? Maka ada sebagian mereka seperti dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini waktu duduknya imam. Waktu duduknya imam di khutbah, ya, sampai diiqamahkan sholat. Ya, tentu bagi ibu-ibu yang tidak hadir Jumat, maka dia perkirakan, kalau dia tahu, misalnya dia tanya suaminya, kira-kira Jumat jam berapa? Kayak di sini jam 1.40 ya, kalau saya tidak salah, 1.45 azannya, dia perkirakan mungkin khutbah setengah jam. Nah biasanya mulai khutbah itu, ada pendapat lain mengatakan pada saat imam sudah duduk di khutbah kedua, sampai diiqamahkan sholat. Berarti yang biasanya khatibnya berdoa di khutbah kedua itu tuh mustajab doa. Ya. Makanya semua khatib berdoa. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, an Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna abda qala lah
asami'ta abaka yahduthu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah? Qala qultu na'am, sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqdas salat. Dari Abu Burda bin Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi, Abu Burda anaknya. Maka radhiyallahu anhum ajma'in bahwasanya Abdullah bin Umar pernah bertanya kepadanya, kepada Abu Burda, tentang masalah kasus ayahnya Abu Musa al-Ash'ari. Apakah engkau pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sehubungan dengan waktu mustajab di hari Jumat? Maka Abu Burda berkata, iya, aku mendengarkan ayahku mengatakan bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, waktu itu adalah antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan. Maksudnya duduknya khatib di khutbah kedua sampai ya, diiqamahkan sholat. Pendapat lain mengatakan masih dalam hadis yang sama, bahwasanya mulai khutbahnya khatib, karena begitu khatib salam maka muadzin azan, biasanya khatibnya duduk. Nah mulai dari situ duduknya sampai diiqamahkan sholat semua waktu mustajab. Maka apapun yang khatib bisa ucapkan pada saat itu diterima oleh Allah SWT. Juga para hadirin, misal kalau khatibnya sedang menyinggung masalah surga, dia berdoa sama Allah supaya Allah berikan dia surga. Kalau khatibnya menyinggung masalah neraka, dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Khatibnya menyinggung masalah rahmat Allah misalnya, rezeki, maka dia memohon kepada Allah. Khatibnya menyinggung masalah siksa Allah, dia berlindung dari Allah. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tentunya juga dikuatkan pendapat oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau mengatakan pendapat ini yang sahih. Ya, ini pendapat yang paling kuat menurut Imam Nawawi. Sedangkan Imam Suyuti rahimahullah mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini ketika sholat didirikan. Ini Imam Suyuti, tapi yang pendapat paling kuat tadi adalah mulai khatib duduk sampai diiqamahkan sholat. Pendapat yang kedua mengatakan waktu mustajab yang dimaksud adalah selepas asar sampai terbenam matahari. Dan ini diriwayatkan dan dipilih oleh penulis kitab Sunan. Ya, maksudnya para penulis kitab Sunan kayak Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Mereka ini memilih bahwasanya waktu mustajabnya itu adalah habis sholat asar sampai terbenam matahari. Beranjak daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaumul jum'ati 12 sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Hari Jumat itu 12 waktu. Kalau kita 12 jam, mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ya, seperti biasa kalau kita puasa. Tentu di sini lebih panjang ya, lebih panjang waktunya, di Indonesia sekitar 12 jam. Tapi ini penyebutan Nabi SAW adalah umumnya, seperti di Jazirah Arab juga umumnya 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu-waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat atau ingatlah akhir waktu tersebut jatuh setelah asar. Ini makna yang lain juga dikatakan adalah bahwasanya yang dimaksud 12 waktu itu, dan ini lebih baik kita pilih pendapatnya, 12 waktu itu adalah mulai terbit matahari pagi sampai terbenam matahari, gitu ya. 12 waktu, karena kata Nabi SAW 12 waktu ini tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali akan diterima. Dan ya, jangan luputkan, itu makna lain hadisnya, jangan luputkan habis asar sampai terbenam matahari. Artinya jangan sampai terbenam matahari sementara kalian tidak berdoa. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling banyak dipegangi oleh generasi salaf, dan juga banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya Jumat itu habis asar mustajab. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim, ini pendapat para ulama,
Jangan menyia-nyiakan semua waktu ini. Setiap saat kita berdoa kepada Allah. Yang penting hari Jumat, bahagialah, gembiralah, berdoalah. Mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Ya, karena ini semua waktu-waktu mustajab.